4 jam 17 menit ya guys. Hari ini kita akan jalan-jalan ke JLS Tulungagung. Kita masuk dari Pantai Sine di bagian timur dan keluar di Pantai Perigi di bagian barat. Perjalanan kali ini kurang lebih ditempuh dengan kurang lebih 3,5 jam, mulai dari Tulungagung, kemudian ke JLS, mampir ke Lodo Pak Yusuf di Trenggalek, dan akhirnya balik lagi ke Tulungagung. So, let's check out perjalanan kita. Pernahkah kalian memiliki sebuah keinginan yang begitu kuat, namun semesta seolah memintamu untuk bersabar? Sebuah mimpi yang tersimpan rapi dalam catatan wishlist, tertumpuk oleh kesibukan, tertunda oleh keadaan. Bagi saya, mimpi itu sederhana. Hanya ingin memacu roda dua, merasakan angin laut selatan menghantam dada, dan mengeja keindahan ciptaannya di sepanjang garis pantai Tulungagung. Tahun berganti tahun, dan akhirnya di awal tahun 2026 kemarin, ego ini tidak bisa lagi ditahan. Takdir mengizinkan saya untuk melunasi utang pada diri saya sendiri. Perjalanan ini bukan sekedar tentang berpindah tempat, tapi tentang menepati janji pada sebuah angan yang sudah lama menggantung. Kita mulai perjalanan ini menuju selatan, menuju pembuktian sebuah impian. Maps di layar ponsel menunjukkan garis biru yang berliku. Ego awalnya berkata, ini akan mudah. Namun, kenyataan seringkali tak seindah rencana di atas kertas. Untuk mencapai surga di selatan via Kalidawir, semesta meminta uang muka berupa kesabaran. Ekspektasi saya tentang perjalanan romantis buyar seketika. Aspal untuk menuju ke JLS di sini tidak ramah. Ia kasar, terkelupas, menyisakan batu-batu tajam yang siap menguji ketahanan ban. Debu mengepul, menyisakan napas, menyelimuti jaket yang perlahan kusam. Lebih parah lagi ketika rute berubah menjadi tanah liat yang basah, lumpur, musuh bebuyutan para peturing roda dua. Maps mulai kehilangan arah. Sinyal timbul tenggelam. Di titik ini, keraguan mulai menyelinap. Apakah wishlist ini layak diperjuangkan sebegitunya? Medan ini berat, kawan. Sangat berat. Di tengah kebingungan itu, di saat teknologi tak lagi bisa diandalkan, peradaban manusia menunjukkan sisi terbaiknya. Warlock ataupun warga lokal. Merekalah GPS paling akurat di medan seperti ini. Keramahan yang tulus, yang jarang kita temui di riuh rendah kota. Tanpa diminta, mereka tersenyum. Mau ke JLS mas? Lurus saja. Nanti ada pohon beringin belok kiri, hati-hati jalannya licin di depan. Ujar seorang bapak dengan logat Jawa yang kental. Peringatan sederhana namun sangat berarti. Mereka tidak hanya menunjukkan jalan, tapi memberikan semangat. Keramahan mereka seolah menjadi oase di tengah gersangnya medan Kalidawir. Mereka mengingatkan saya bahwa dalam perjalanan sejauh apapun, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Inilah welcome to JLS Tulungagung. Tenggorokan yang kering karena debu terasa segar kembali oleh senyuman tulus mereka. Terima kasih, Pak. Perjalanan dilanjutkan dengan keyakinan baru. Dari jalan tanah dan rusak, tiba-tiba ban motor menapak pada aspal hitam pekat, super mulus dan lebar.
Dan akhirnya penderitaan itu lunas dibayar tunai. Seperti melewati gerbang dimensi, rasa lelah menguap seketika saat roda motor menapak pada aspal JLS Tulungagung. Mahakarya Tuhan terhampar di depan mata. Lihatlah ini, aspal hitam yang sempurna, membentang bagikan karpet merah yang disiapkan alam untuk menyambut kedatangan saya dan Mas Tio. Udara yang tadinya pengap oleh debu, kini berganti menjadi aroma garam laut yang segar. Hati ini berdesir, mengagumi betapa kecilnya kita di hadapan ciptaan yang maha kuasa. Tebing-tebing kapur berdiri kokoh sebagai benteng, sementara ombak samudra menghantam di bawah sana, menyanyikan lagu tentang kebebasan. Mantap. Momen Mantap ini, sekali. momen ketika stang motor terasa ringan dan pandangan dimanjakan oleh gradasi warna biru langit dan laut. Inilah mengapa saya bertahan di lumpur Kalidauri tadi. Keindahan sejati memang butuh perjuangan untuk dicapai. Wishlist itu akhirnya kesampaian juga. Menikmati keindahan ini membuat saya berpikir tentang proses panjang di baliknya. Jalur lintas selatan ini bukan proyek semalam. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menginisiasi megaproyek. Tujuannya mulia, pemerataan infrastruktur di Pulau Jawa agar wilayah selatan Jawa Timur tidak lagi tertinggal dari utara. Dengan panjang total sekitar 628,39 km, JLS membentang gagah dari Pacitan hingga Banyuwangi, melintasi 18 kabupaten. Rute ini adalah benang merah yang menghubungkan surga-surga wisata, Pantai Klayar, Pantai Balikambang, dan tentu saja Pantai Sine di Tulungagung yang tak jauh dari sini. Bahkan saat ini, di tahun 2026, proyek terus dikebut. Pemerintah sedang mengerjakan segmen untuk menghubungkan pesisir dari Brumbun hingga Sine. Jika ini rampung, akses ke berbagai pantai tersembunyi di Tulungagung akan semakin mudah. Tidak perlu lagi bertaruh nyawa di jalur makadam seperti yang saya lalui tadi. JLS bukan hanya soal pariwisata. Ia adalah urat nadi ekonomi baru dan jalur alternatif mudik yang ampuh mengurai kepadatan di jalur Pantura. Perjalanan hari ini mengajarkan saya bahwa mimpi harus dikejar, seberat apapun medannya. Dan di balik aspal mulus yang kita nikmati, ada keringat ribuan pekerja dan harapan jutaan warga selatan. Saya Amar dari JLS Tulungagung. Jangan takut bermimpi dan jangan takut untuk memulainya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Salam satu aspal.